Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Pemirsa Nabawi TV, kita kembali dalam program Pesantren Nabawi dalam bahasan ilmu suluk atau ilmu tasawuf, yang mana kita dalam kesempatan ini membahas kitab karangan Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan daripada karangan beliau ini, dan juga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau Al-Imam Ghazali dengan keberkahan karangan beliau. Baik pemirsa sekalian, untuk menambah berkah pengajian kita, pesantren kita ini, saya akan membacakan mukadimah daripada karangan Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal huda hudallah. Qala Syekhul Imamu Al-Alimu Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Qaddasahullahu ruhahu wa nawwara darihahu amin. Alhamdulillah haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Amma ba'du. Al-Imam Ghazali dalam permulaan atau mukadimah kitab Bidayatul Hidayahnya membuka dengan ungkapan atau ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kullu amrin dzibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayat fahuwa abtar. Setiap perkara yang dianjurkan oleh syariat agama yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu menjadi sedikit berkahnya. Aqta asal katanya terputus, tetapi maksudnya adalah sedikit berkahnya. Dari itu para ulama ketika mereka mengarang kitab-kitab mereka, memulai sebuah pembicaraan, memulai sebuah langkah dalam kehidupannya, selalu memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita memulai semua pekerjaan kita dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Ar-Rahman, yang Maha Rahim. Maknanya kita ikut sertakan di dalam pekerjaan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut sertakan Allah di dalam pekerjaan kita, di dalam amalan kita. Yang mana kalau kita ikut sertakan Allah di dalam semua pekerjaan kita, perbuatan kita, ibadah kita, maka Allah Subhanahu wa taala tentunya akan memberkahinya, akan melindunginya, dan akan membimbingnya. Dulu waktu saya belajar di Yaman, di Hadramaut, saya teringat satu kisah di mana salah seorang guru kami bercerita. Al-kisah ada dua syaitan berjumpa, yang salah satunya ini satu sama lain mempunyai keadaan yang sangat timpang dengan yang lainnya. Yang satu
berpakaian rapi, bersih, begitu, sehat, gemuk. Yang satunya lagi tidak berpakaian, lusuh, badannya kurus kering. Lalu yang berpakaian rapi, bersih dan sehat, gemuk ini bertanya kepada yang tidak berpakaian, seton yang tidak berpakaian, yang lusuh, terus keadaannya tidak mengenakan pakaian, terus kurus kering. Ditanya, kenapa keadaanmu begini? Kalau saya ditugaskan oleh atasan, jadi seton juga ada atasannya nih. Atasannya seton iblis. Saya ditugaskan oleh bos untuk mengikuti, menggoda satu orang yang setiap memulai pekerjaannya dia mulai dengan bismillah. Sehingga setiap dia masuk rumah, dia baca bismillah, saya nggak bisa masuk rumah. Saya diam di luar, kepanasan, kehujanan, sehingga lusuh begini saya. Dia pakai baju, dia baca bismillah, saya nggak ikut pakai pakaian. Jadi saya nggak berpakaian. Dia makan, dia minum, dia baca bismillah, saya nggak ikut makan dan minum bersamanya. Sehingga saya kurus kering, kelaparan, kehausan. Begitu. Kamu sendiri bagaimana keadaanmu? Kata yang lusuh ini kepada temannya yang sejahtera. Katakan, saya ditugaskan menggoda seorang hamba Allah, ya, yang kalau ngapain aja dia nggak pernah baca bismillah. Dia masuk rumah nggak baca bismillah, saya masuk rumah nggak kehujanan. Dia makan, dia minum nggak baca bismillah, saya ikut makan, ikut minum, sehat saya, nggak kelaparan, nggak kehausan. Dia pakai pakaian, tidak membaca bismillah, maka saya berpakaian. Bahkan ini rahasia kata dia, ketika dia bergaul dengan istrinya, dia tidak membaca bismillah, saya ikut bersamanya. Na'udzubillah min ghadabillah. Jadi ketika kita membaca bismillah, berarti kita melindungi pekerjaan kita tersebut dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikut sertakan Allah di dalam pekerjaan kita, berarti Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya, memberkahinya, dan insya Allah akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan kita tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ini kita akan sambung lafaz alhamdulillah yang selalu dimulai sebuah karangan dengan alhamdulillah, yang mana alhamdulillah ini adalah salah satu ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah segmen ini, pada segmen yang kedua kita akan lanjutkan bahasan kita tentang lafaz alhamdulillah yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali dalam karangannya ini. Ketika membuka karangannya dengan ucapan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV Nabawi yang dirahmati oleh Allah, kembali kita dalam program Pesantren Nabawi di dalam bahasan kitab suluk atau kitab tasawuf Bidayatul Hidayah. Pada segmen sebelumnya kita bahas tentang kemuliaan memulai pekerjaan dengan bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula kita dianjurkan untuk memulai pekerjaan kita seperti yang disampaikan oleh ulama, yang dilakukan oleh ulama, khususnya ketika beliau menyampaikan wasiat atau menulis sebuah karangan, memulai karangan tersebut, wasiat tersebut, ya, atau penyampaian tersebut dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin adalah salah satu ungkapan rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia meyakini bahwa semua hal yang bisa dia lakukan dari kebaikan, ketaatan kepada Allah adalah semata-mata karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa-apa yang ada di dalam diri kalian daripada nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang
yang meyakini bahwa semua nikmat yang ada dalam kehidupannya, yang nampak, yang tidak nampak, yang dia rasa atau dia tidak rasa, adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini telah bersyukur secara hati. Karena syukur itu ada 3. Yang pertama, syukur dengan hati, yaitu yang tadi yang saya sebutkan, meyakini bahwa semua nikmat yang ada adalah datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apa-apa yang nikmat yang engkau miliki adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati meyakini hal tersebut, maka kita telah bersyukur secara hati, dengan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dengan hati ini tidak lengkap tanpa dibarengi dengan 2 yang lainnya, yaitu yang kedua, syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan seperti kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kita mengatakan alhamdulillah adalah bersyukur dengan lisan kita. Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda dalam hadis riwayat Al-Hakim juga Al Baihaqi, beliau mengatakan, ma an'amallahu ala abdin ni'matan faqala alhamdulillah. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada seorang hamba dan dia berkata alhamdulillah illa waqad adda syukruha, kecuali orang tersebut telah menunaikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dengan lisan. Kemudian yang ketiga adalah syukur dengan arkan, dengan anggota badan, dengan tubuh kita, yaitu menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tujuan penciptaannya. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pekerjaannya, di dalam perbuatannya, di dalam muamalahnya adalah orang-orang yang tidak akan guncang ketika mengalami kesulitan, katakan, dan tidak akan sombong ketika sukses dalam pekerjaan. Ketika sukses dia tidak menjadi terbang, ketika gagal pun gak jadi tumbang, karena mereka yakini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya orang itu tidak akan paham sebuah nikmat, tidak akan betul-betul menyadari sebuah nikmat, kecuali ketika nikmat itu dicabut oleh Allah. Ketika nikmat dicabut, orang baru sadar betapa besar nikmat Allah tersebut. Satu contoh, ketika kita sehat seperti sekarang ini, alhamdulillah diberikan sehat afiat, kita kurang mensyukuri mungkin nikmat sehat ini. Ketika nikmat sehat diambil, sakit kita, maka kita akan tahu betapa nikmat itu yang namanya sehat. Begitu pula nikmat-nikmat yang lain. Ada seorang murid datang kepada gurunya. Dia bilang, guru, saya punya rumah kecil. Ini orang kurang bersyukur. Gurunya mendidik supaya bisa jadi orang yang bersyukur. Guru, saya punya rumah kecil. Tinggal di dalam rumah saya, istri saya, anak-anak saya, juga ibu mertua saya tinggal di sana. Rasanya sudah tidak sanggup tinggal di rumah yang kecil tersebut. Kata gurunya, begini, nanti kamu pulang, beli himar di pasar. Begitu. Beli apa? Beli himar di pasar. Terus bagaimana kalau sudah beli himar, guru? Rumah saya akan jadi luas. Udah beli aja. Beli himar, terus himarnya taruh di dalam rumah. Jangan taruh di luar, taruh di dalam rumah. Dibeli himar, ditaruh dalam rumah. Seminggu naruh himar di dalam rumah, bukannya malah lega, rumahnya malah makin sempit. Ada himar, ada anak, ada istri, ada mertua, segala macam. Datang lagi sama guru, saya nggak sanggup. Rumah saya mungkin sumpek. Bagaimana sekarang, guru? Nanti pergi ke pasar, beli kambing. Nanti beli kambing. Terus guru, itu kambing taruh di dalam rumah. Ini orang kepengen rumahnya lega. Jadi apa kata gurunya? Dijalanin. Dibeli kambing, taruh di rumah. Makin kayak neraka rumahnya. Ada anak, ada istri, ada mertua, ada kambing, ada himar, ada keledai dalam rumah. Ngadu lagi seminggu kemudian, guru, rumah saya berantakan, rumah saya sempit, tambah sempit, begitu. Apa yang mesti saya lakukan? Sekarang ente jual itu kambing.
Ya, kambing ente jual di pasar, insya Allah jadi untung. Dijual kambingnya di pasar, laku. Kemudian dia ngadu sama guru, gimana sekarang rumah kamu? Alhamdulillah legaan, udah nggak ada kambing. Begitu. Kemudian sekarang jual himarnya, diambil himarnya dijual. Seminggu kemudian tanya lagi, gimana rumah kamu sekarang? Alhamdulillah, saya sekarang lega, nggak ada kambing, nggak ada himar di dalam rumah. Ya, bersih, nggak berantakan. Gimana rumah udah lega sekarang? Alhamdulillah lega. Padahal rumahnya itu juga. Nggak berubah itu rumah, luasnya sama. Cuma ketika nikmatnya diambil oleh diberi pelajaran oleh gurunya dengan naruh barang yang lebih banyak lagi ke dalam rumah, kemudian disingkirkan itu barang-barang tersebut, maka terasalah bahwa rumah itu adalah lega. Jadi intinya adalah pemirsa sekalian, ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, maka itu akan membuat hati menjadi lapang, hati menjadi lega, hati menjadi luas, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Karena orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang langka dari hamba-hamba Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit saja hamba-hambaku orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV Nabawi yang dirahmati oleh Allah, kita kembali dalam program Pesantren Nabawi dalam bahasan kitab Bidayatul Hidayah. Pada segmen sebelumnya saya menyampaikan tentang bahasan syukur, di mana syukur itu ada 3 macam. Yang pertama syukur dengan hati, yaitu pengakuan di dalam hati bahwa nikmat yang ada pada diri kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua syukur dengan lisan, minimal kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Lalu yang ketiga adalah bersyukur dengan anggota badan atau bil arkan, dan inilah hakikat syukur, yaitu menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan penciptaannya, yaitu taat kepada Allah. Kita punya mata, kita gunakan untuk tujuan Allah ciptakan mata, untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, memandang alam semesta ini, tanda-tanda kebesaran Allah dengan ainul i'tibar, dengan pandangan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu membaca kitab-kitab ilmu, buku-buku ilmu dan lain sebagainya. Demikian juga telinga, kita gunakan telinga ini untuk mendengarkan hal-hal yang baik yang menambahkan keimanan kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah dari nasihat, dari tausiah, amar ma'ruf, nahi mungkar dan lain sebagainya. Mata, telinga, lisan, kita gunakan lisan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, beramar ma'ruf, nahi munkar, menasehati sesama kita, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Demikian ini adalah hakikatnya syukur. Hakikat syukur adalah syukur dengan anggota badan kita, dengan diri kita bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu taat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, kebanyakan kita bersyukur dari nikmat, ya, dan bersabar dari sebuah musibah, ujian. Tetapi orang-orang pilihan dari umatnya Nabi Muhammad, daripada kaum sholihin, mereka ini bahkan bersyukur dari musibah. Bagaimana bisa bersyukur dari musibah? Mereka bersyukur dari musibah karena setidaknya ketika musibah menimpa mereka, ada 3 perkara yang Allah berikan kepada mereka. Yang pertama, alhamdulillah, itu musibah, ujian bukan pada agamanya, bukan musibah di dalam agama. Karena bagaimana celakanya seseorang, betapa celakanya seorang jika musibahnya dalam agamanya, naudzubillah. Dia keluar dari agama Islam, katakan.
Ada seorang ngadu sama gurunya, "Guru, rumah saya kerampokan. Habis harta saya dirampok maling. Ya, emas istri saya dirampok maling." Kata gurunya, "Guru, alhamdulillah." Bilang alhamdulillah. "Guru, saya kerampokan kok bilang alhamdulillah?" "Nah, bilang alhamdulillah." "Alhamdulillah itu maling cuma ngambil emas kamu, harta kamu. Bagaimana kalau maling itu ngambil iman yang ada di dalam hati kamu? Bilang alhamdulillah." Ini yang pertama. Setidaknya musibah bukan dalam agama. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja memberikan musibah yang lebih berat dari itu. Biasanya orang kita kalau kena musibah jatuh dari motor. Gimana? Kenapa jatuh dari motor? Bagaimana keadaan kamu? "Alhamdulillah, cuma besot aja." Pasti ada alhamdulillahnya. Karena ada yang lebih berat, bisa jadi patah kaki. Ketika patah kaki dibilang alhamdulillah, cuma patah kaki, nggak sampai pecah kepala ya, atau patah batang leher dan lain sebagainya. Jadi ada musibah yang lebih berat lagi. Jadi bersyukur karena musibahnya cuma segitu, bukan musibah yang lebih berat lagi. Dan yang ketiga, mereka bersyukur dari musibah karena dengan musibah yang terjadi dibuka peluang untuk mereka masuk ke dalam kelompok orang-orang yang bersyukur atau orang-orang yang bersabar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ketika ada musibah, ada sabar. Jadi ketika ada musibah artinya terbuka peluang untuk masuk ke dalam kelompok orang-orang yang bersabar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, saat itu pula Allah memberikan peluang untuk memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang bersabar. Satu masa Sayyidina Ibrahim bin Adham, dia berjalan bersama murid-muridnya. Di tengah jalan ya, dia berjumpa dengan seorang kakek tua. Ini kakek tua matanya buta, tangan kakinya lumpuh, badannya penuh dengan penyakit. Tapi tidak henti-hentinya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sayyidina Ibrahim bin Adham berhenti, tanya sama itu kakek tua, "Ya Syekh, dari apa engkau bersyukur? Hidup udah kayak gini, bersyukur dari apa?" Lalu kakek tua itu mengatakan satu perkataan yang menusuk ke dalam hatinya Sayyidina Ibrahim bin Adham dan murid-muridnya, sehingga membuat beliau menangis. Si kakek tua itu bilang, "Wahai imam, aku bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kepadaku sebuah lisan yang senantiasa basah dalam berzikir kepadanya subhanahu wa ta'ala." Jadi aku bersyukur dari lisan yang Allah berikan yang senantiasa basah di dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Nikmat yang mungkin orang anggap itu nikmat tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya, tetapi dia agungkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka adalah orang-orang yang tahu bagaimana hakikatnya syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang mukmin adalah seorang yang selalu menang dalam hidupnya. Karena jika dia kena musibah, dia susah, hidupnya susah, dia bersabar. Maka dia masuk kelompok orang-orang yang bersama Allah, yaitu orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Dan ketika mereka diberikan nikmat, keluasan mereka miliki, maka mereka bersyukur. Masuklah mereka ke dalam kelompok yang mulia, kelompok yang langka dari umat ini, orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadihi syakur. Sedikit saja dari hamba-hambaku orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV Nabawi yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang tadi kita dengar menjadi manfaat untuk kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita
menunjukkan kita jalan yang diridhoi olehnya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersihkan hati kita, menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia sebagai tujuan daripada kita belajar dan mendalami ilmu suluk atau ilmu tasawuf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.